Halo teman-teman, saya habis belanja 3 aglonema baru. Nah ini saya buka yang pertama ya. Oh, teman-teman pasti sudah tahu, karena udah ada namanya tadi kan, bener, Ayu Green. Ayu Green itu hibrida Thailand, silangan dari Thailand. Penyilangnya banyak ya, ada 100 penyilang di sana lebih, makanya banyak sekali variannya. Kita lihat, kita buka pelan-pelan. Ayu Green itu daunnya identik warna hijau, sesuai namanya, tapi ini istimewa. Nah, ya kan, warna ngepingnya kelihatan. Wah, cantik, roset. Oke, lanjut yang berikutnya. Kita ke tanaman kedua. Kita buka dulu ya. Pelan-pelan. Lalu kita intip. Nah, kan pasti kelihatan tuh batikannya khas. Kalau batikan khas kayak gini, warna merah di tulang daun, totol-totol merah, biasanya ciri khas dari karya Bapak Gregory Garnadi Hambali. Kita lihat lagi ya, kita buka dulu. Oke, pelan-pelan. Ini dia. Adelia, karya Pak Greg Hambali. Nama diambil dari Adelia Angeles ya, rekan beliau yang ikut membantu perjalanan. Baik, kita ke tanaman yang ketiga. Tulisannya udah kelihatan golden, mak teratap ya, golden hope. Kayak ini golden love. Kita buka dulu. Ini memang favorit para bunda karena warnanya yang cantik, kalem, ngeping-ngeping gitu ya. Kalau kita lihat tuh meneduhkan. Warnanya kuning, agak ngeping, agak jingga. Kita lihat. Golden Love itu varian dari Thailand. Banyak sekali penyilang dari sana ya, dan ini masih turunan Cochin. Nah, bagi teman-teman yang belum punya nih, banyak banget di pasaran. Silahkan beli, harganya cukup terjangkau, ya kan? Nah, kali ini saya akan membagikan rahasia cara merawat aglonema yang habis beli online supaya tumbuh sehat, segar, subur, tidak pakai lonyot-lonyot. Ini dia teman-teman, saatnya untuk dilakukan repotting. Tapi perlu diingat, sebelum dilakukan repotting, biarkan tanaman yang datang setelah beli dari online tadi beradaptasi dulu di tempat kita. Ini sudah saya adaptasi ya, minimal 3 hari. Lebih dari 3 hari lebih bagus. Nah, setelah beradaptasi, bagaimana sirkulasi udaranya, bagaimana suhunya ya kan, dan segar, kita bongkar. Mulai dari Ayu Green, kita cek dulu bagaimana akarnya, seperti ini ya. Kita jadi tahu kondisinya. Oh, ternyata akarnya seperti ini. Berikutnya, Adelia. Adelia juga sudah saya lakukan adaptasi dulu di kandang. Kelihatan segar, sehat. Ya kan, kecuali kalau baru datang udah lonyot, nah itu langsung di treatment atau bisa dilakukan tindakan penyelamatan lah. Ini media tanamnya di bawah ada styrofoam ya, akarnya juga lumayan bagus. Nah,
kita cek akarnya. Pengecekan akar ini sekaligus melihat ya, ada nggak indikasi spot merah. Spot merah itu tidak hanya ditandai dengan lonyot ya, lonyot di daun, batang, tapi ada bintik-bintik merah. Titik-titik atau spot-spot merah yang ada di tangkai, di batang. Nah, kalau enggak, aman. Nah, ini akarnya lumayan gondrong. Nah, berikutnya ke golden love. Ini dia. Setelah didiamkan lama, semakin sehat ya, mekar gitu. Dari atas cantik banget. Penasaran nih, harus dicek akarnya sehat nggak, ada yang bermasalah nggak, gitu kan. Ya, kita cek dulu. Dia akarnya. Kocin itu turunan kocin ya, akarnya gede-gede, besar-besar. Baik, kita treatment mulai dari Ayu Green dulu ya. Kita cek. Nah, ini ada daun tangkai yang sudah terdesak akar. Kita tanggalkan. Kita tanggalkan pelan-pelan ya. Oke. Kita tanggalkan juga daun lainnya karena juga terdesak akar supaya bisa leluasa tumbuh. Tuh akarnya sampai melengkung-melengkung. Nih. Ini satu lagi. Jadi ada 3 daun yang ditanggalkan. Baik, makanya ini memungkinkan untuk dilakukan perbanyakan dengan culik induk. Kita iris. Jadi nanti ada 1 daun. Kita potong bonggol bawah, misalkan 1 daun pancing ya, pelan-pelan. Jadi yang atas itu diikutkan akar, di bawah juga diikutkan akar. Pastikan pisau yang digunakan tajam dan sudah disemprot cairan, salah satunya pensteril ya, alkohol medis, bisa dibeli di apotek. Nah ini pelan-pelan ini ngirisnya karena jangan sampai mengenai tangkai daun, 1 daun kan. Nih, jadi setelah beradaptasi kemudian sudah segar, saatnya di repotting, dilihat memungkinkan untuk diperbanyak, apalagi akarnya sudah tumbuh ya, yang bagian atas. Nah ini lumayan, tadinya 1 jadi 2 ya kan. Ini juga sudah ada akarnya. Nah, kita tanggalkan sisa tangkainya. Sekarang kita ke Adelia. Akarnya gondrong. Nah nih, kita cek dulu di bawah itu agak ada yang coklat gitu ya. Kalau batangnya udah coklat ini biasanya saya akan potong bonggol bawah. Saya pilih bagian yang putih bersih. Jadi itu memastikan batang tanaman yang atas itu benar-benar sehat, putih bersih, terbebas dari busuk. Nah kita bersihkan dulu. Istilahnya itu kita meremajakan dengan melakukan pemotongan bonggol bawah. Biasanya bonggol bawah yang mungkin sudah ditutup lukanya, tapi ternyata di perjalanan saat ditanam ternyata membusuk ya. Nah, kita iris pelan-pelan, kita cek dulu apakah ada titik spotnya.
akarnya saking gondrongnya ini ya. Oh nih, ada potensi busuk, ada biang busuk, ini harus dibersihkan. Di situ juga tuh, nah ya kan. Nah pentingnya kita mengecek batang, kita iris ya bagian yang busuk aja ya. Begini, kenapa Mas kok dipotong, dihilangkan bagian busuknya? Itu supaya kita membantu mempercepat dia pulih, daripada nanti dia itu sebenarnya tanaman ini kan gini, memiliki semacam kekebalan tubuh ya. Dia akan melawan penyakit yang ada di batang tanaman. Tapi daripada dia nanti survive, mencoba bertahan hidup melawan penyakit yang dihasilkan dari biang busuk ini tadi ya, nah kita bantu untuk dihilangkan. Ini bonggol bawah biasanya saya tidak banyak berharap ya, banyak berharap ini tumbuh apa enggak. Yang penting kita bersihkan, yang penting kita cek ya masih ada mata tunasnya, memungkinkan untuk nanti kemungkinan tumbuh, ya udah nggak apa-apa, tetap kita bersihkan lalu nanti ditanam ya kan. Nah ini yang membusuk seperti ini harus dihilangkan pelan-pelan. Kita iris bagian yang busuk sampai benar-benar putih ya, putih bersih lebih bagus. Dibersihkan sampai tuntas ya. Nah, potensi-potensi busuk ini kalau kita bersihkan tuntas, kemungkinan tanaman bisa tumbuh lebih tinggi. Kalau busuknya didiamkan ya batangnya, tanamannya akan mencoba bertahan ya, kayak melawan dulu. Ini kita bantu. Baik, saya rasa sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya adalah memotong akar yang coklat, diremajakan. Dipilih yang putih-putih ya, ini akarnya sudah terlalu gondrong. Tuh, pakai gunting praktis. Baik, kita potong. Kita sisakan akar-akar yang putih dan sehat. Nah, demikian juga yang ini bonggolnya ya. Nanti ditanam di pot sendiri. Kita kurangi akarnya. Oke. Berikutnya Aglonema Golden Love. Kita tanggalkan daun lama yang menguning. Nah, ini ternyata ada bonggol ya, bonggol indukan. Coba kita cek, kita bersihkan dulu. Bonggol indukan ini harus kita potong ya. Kenapa? Karena dia itu sudah lama tumbuh di dalam tanah, mungkin menyimpan spot-spot yang takutnya nanti biang busuk, spot itu masuk ke batang tanaman yang baru. Nah, ini kita potong saja. Apalagi tanamannya juga sudah remaja, dewasa, mulai menginjak dewasa, sudah daunnya juga sudah banyak, makanya sudah layak untuk mandiri. Cuman kita paling nggak ada akar lah. Kita iris ya bagian tanaman yang benar-benar bersih.
Kita iris yang kita buang, yang bagian yang busuk maksudnya. Kita buang bagian yang busuk. Tuh. Paling enggak masih ada akarnya. Nah, kita cek dulu. Gak apa-apa, akarnya cuma sedikit, nanti ditumbuhkan lagi. Nah, ternyata bersih. Oke. Kemudian bonggol indukannya plus sedikit batang dari anakannya tadi ya. Kita iris-iris. Nanti kan ditanam di pot yang kecil ya. Pot 10, jadi saya potong aja. Saya pangkas seperti ini. Berikutnya, siapkan larutan Neostarter. Neostarter dengan takaran 5 ml per 1 liter air ya. Nah, Neostarter ini adalah larutan yang berisi mikroorganisme yang baik ya, probiotik. Lalu juga sudah ada zat yang membantu agar tanaman habis perbanyakan repotting itu pulih. Biasanya kan stres ya setelah dipotong. Nah, ini kita lakukan perendaman semuanya. Ini tadi kan sehat semua ya, nggak ada yang sakit, jadi kita rendam semua tanaman dalam satu wadah. Iogreennya cukup direndam selama 30 menit sampai 1 jam sehingga larutan Neostarter ini akan naik ke atas. Kalau biasanya kan menggunakan Lakona vitamin B1 SC37 plus bakterisida fungisida ya, dicampur ya. Kalau ini enggak, Neostarter aja. Oke, kita tunggu. Kita ke penanaman. Nah, ini yang Iogreen bonggol bawah menggunakan daun pancing, jangan lupa ditabur furadan. Media tanamnya adalah media tanam 2 bahan, sekam bakar dan pasir malang, perbandingan 1:1. Ini memang terbukti efektif untuk mengatasi atau meminimalisir lonyot. Ditabur pupuk merah es kakut, ini dengan N-nya yang tinggi ya, nitrogennya tinggi ya. Pupuk merah ini ada belakangnya ada kode TE. TE itu trace element. Jadi untuk yang anakan sampai remaja, karena N-nya tinggi ya, TE ini nanti membantu bikin warna selain hijaunya lebih ngejreng. Kemudian indukannya kita tanam sama dengan media tanam sekam bakar dan pasir malang 1:1. Kita tabur furadan dulu. Karena bonggol bawahnya itu ada irisannya, supaya cepat pemulihannya pakai media tanam sederhana ini. Nah, bawahnya sekam bakar dan pasir malang, atasnya dikasih 7 bahan. 7 bahan itu kan nutrisinya lengkap ya. Jadi biar yang bagian luka yang udah ditutup itu biar cepat pulih, dengan media tanam sederhana, atasnya masih dapat nutrisi. Baik. Baik, kita menanam bonggol. Bonggol kita tanam menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Berikutnya induk Adelia, juga sama dengan media tanamnya
Sekam bakar pasir malang ditabur furadan. Atasnya menggunakan media tanam premium 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riemann Vlog ya. Teman-teman bisa membuat sendiri, tidak harus beli ke toko saya, Kirina Nursery, bisa membuat di episode 78 atau episode 173. Diberi pupuk eskakut, pupuk merah. Sekarang kita menanam bonggol golden love, masih sama menggunakan media tanam pasir malang dan sekam bakar. Beri pupuk eskakut. Dan sekarang pucuk atasnya ya, induk golden love-nya ditanam dengan media tanam pasir malang sekam bakar. Akarnya cuma 2 ya kan, dan ada bekas potongannya. Media tanam 2 bahan ini memang anti lonyot. Beri eskakut. Lalu setelah ditanam, jangan lupa disiram sampai ngocor. Tujuannya apa? Supaya akar, batang, itu media tanamnya itu benar-benar nempel kuat ya. Dan akarnya atau batangnya segera bisa beradaptasi, segera bisa tumbuh dengan sehat. Disiram dengan air bersih, air sumur. Nah, sekarang Ayu Green. Nah, terakhir golden love-nya. Baik, kita teduhkan dulu ya di lokasi yang teduh. Kita review lagi beberapa hari ke depan. Bagaimana kondisinya setelah 11 hari dilakukan treatment dan penanaman? Nih kita lihat dulu. Dari Ayu Green, daun pancing Ayu Green-nya masih tegak. Setelah 11 hari dia masih seger ya, tidak menguning, tidak ada tanda-tanda layu atau letoy. Lalu ini bonggolnya, sebentar. Ini bonggolnya Adelia, jelas kalau 11 hari belum muncul ya tunas atau apa, itu Adelia. Lalu yang ini Golden Love, nah itu dia bonggolnya. Sekarang bagaimana dengan indukannya? Ini dia. Oh, dari ini ya, Ayu Green, ya kan? Tampilannya cantik, ciamik, kompak, sehat, seger, nggak ada yang layu, sehat, nggak ada yang daunnya menguning, nggak ada ya. Tuh. Kemudian Adelia,
Ini Adelia juga sehat. Nah, tidak menunjukkan ya. Nih saya gini kan, sehat ya. Nggak ada yang layu juga. Demikian dengan ini Golden Long, makin cantik dan menebarkan rasa cinta. Wes, namanya Golden Long kok, bunda-bunda pada suka. Nah, begitu ya teman-teman. Dan perlu diingat, setelah repotting itu, tanaman wajib ditaruh di tempat yang teduh, kurang lebih selama 3 hari sampai 1 minggu. Kurun 3 hari sampai 1 minggu ini misalnya media tanamnya udah kering ya disiram dengan air kosongan. Tapi belum boleh diaplikasikan pupuk atau obat ya. Nanti setelah 1 minggu, pantau tanamannya segar, sehat, bisa dipindah di area seperti tanaman-tanaman yang lain. Kemudian boleh sesuai penjadwalan diaplikasikan pupuk, obat, dan sebagainya. Sekian ya teman-teman treatment kali ini. Jadi setelah 11 hari menunjukkan keberhasilan. Nanti akan kita review lagi, terutama yang tadi bonggol maupun daun pancingnya. Cukup sekian konten kali ini. Terima kasih banyak. Tetap setia menonton Riman Vlog. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.